Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Pak Pendeta Elia Yusak. Beliau akan menyampaikan tema pola pelayanan Paulus. Untuk Pak Elia, saya silakan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam buat semuanya. Malam hari ini kita akan banyak belajar dari dari Alkitab, tapi sebagian besar karena beliau adalah penulis sebagian besar isi Alkitab kita, yaitu Paulus. Nah, karena banyak hal yang Paulus sudah tuliskan dan kita terima sebagai surat-surat dan bahkan dikanonkan menjadi bagian Alkitab kita, saya coba akan di tema kita malam hari ini, yaitu pola pelayanan Paulus. Nah, saya akan berikan gambaran besar saja pola pelayanan Paulus dalam 3 aspek, yaitu aspek misinya, terus kemudian aspek penginjilannya, dan aspek pastoralnya. Nah, kadang-kadang kita sering tidak bisa membedakan antara misi dan penginjilan. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana pola pelayanan Paulus ini berkaitan dengan misinya dan berkaitan dengan penginjilannya. Jadi, apa yang akan kita pelajari ini, kita sambil merefleksikan bagaimana hari-hari ini gereja kita atau pelayanan-pelayanan kita, apakah kita seirama dengan apa yang Paulus sudah tuliskan buat kita semua. Nah, kenapa tampaknya apa yang Paulus sudah tuliskan itu kalau kita melihat dengan detail itu memang sedikit berbeda dengan gereja mula-mula pada waktu itu. Maksud saya dengan beberapa rasul yang lain, contohnya dengan Rasul Petrus gitu. Apa perbedaannya dan bagaimana perbedaannya nanti kita bisa lihat sama-sama sehingga kita bisa mengerti kenapa pola pelayanan Paulus ini jauh lebih berkembang daripada pola pelayanan Petrus dan teman-temannya. Semuanya memberitakan Injil, tetapi memiliki dampak yang berbeda. Nah, pola pelayanan Paulus, kalau kita mau lihat secara umum, itu sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan teologi dari Paulus. Nah, kita harus melihat dulu pandangan teologi ini apa sih gitu. Pandangan teologi adalah bagaimana Paulus itu mencerna atau memahami hal-hal yang terkait dengan Tuhan, hal-hal yang terkait dengan Yahweh, hal-hal yang terkait dengan ibadahnya, hal-hal yang terkait dengan perilaku dan gaya hidupnya. Paulus bukanlah orang yang asing dengan hal-hal yang kaitannya dengan teologi, dengan Tuhan, dengan ibadat, dengan semua hukum-hukum Tuhan. Paulus tidak pernah asing gitu kan. Dia tumbuh besar sebagai seorang Yahudi, bahkan seorang imam. Dia di bawah bimbingan imam besar Gamaliel. Dia seorang imam yang boleh dikatakan cerdas, terpelajar, bahkan punya ranking kalau dalam jajaran kepemimpinan keagamawian. Dia punya ranking dan jabatan yang cukup tinggi. Ini terbukti ketika waktu penganiayaan gereja mula-mula, ketika Stefanus dilempari batu, semua orang melemparkan jubahnya di depan Paulus. Waktu itu namanya Saulus. Ini artinya si Saulus atau kemudian disebut sebagai Paulus ini, dia punya ranking atau jabatan yang cukup tinggi sehingga dia bisa memerintah, dia kemudian bisa memutuskan sebuah keputusan yang sangat-sangat sangat-sangat vital, karena bahkan dia bisa memutuskan hidup dan mati orang gara-gara agamanya. Kamu melanggar agama, kamu layak dihukum mati. Nah, ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak punya latar belakang apa-apa terhadap teologi.
Berbeda dengan Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak bertumbuh kembang dengan teologia. Jadi kalau boleh dibilang gini, Paulus lahir besar dalam didikan teologia. Sementara Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak dibesarkan dengan ruang lingkup, dengan latar belakang, dengan keadaan, dengan lingkungan yang berbau teologi. Tidak. Mereka orang biasa. Sementara Paulus adalah orang-orang yang terpelajar, bahkan dalam segi agama sangat terpelajar. Nah, cuma kita bisa melihat dalam perjalanan awalnya, gereja mula-mula ini punya kecenderungan dua aliran pada saat itu. Ya, inilah yang kita bisa memikirkan ulang, kenapa kok Paulus ini punya pandangan teologi yang berbeda. Bukan berbeda artinya menyimpang, tidak. Tapi cara terapan Paulus terhadap nanti misinya, penginjilannya, dan cara pastoralnya itu berbeda dengan Petrus dan teman-teman yang lain. Jadi pada masa gereja mula-mula memang saat itu terjadi dua mazhab atau dua aliran besar. Aliran inilah yang didasari dengan latar belakang teologi yang berbeda. Yang pertama adalah gereja yang masih sukuisme atau gereja Yahudi. Saya sebut sebagai gereja sukuisme karena gini, mereka orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi murid Yesus, dan kemudian setelah menjadi murid Yesus, mereka menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, mereka disebut orang-orang Kristen. Namun, mereka masih sukuisme, mereka masih terikat kuat dengan keyahudiannya. Tidak heran Paulus pernah menegur Petrus, nyata-nyata, kamu ini munafik karena kamu tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar sukumu. Nah, itu konflik awal yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Tapi memang pada saat itu, pada gereja mula-mula, itu memang terjadi dua golongan yang besar. Gereja dengan sukuismenya, gereja dengan pandangan Yahudinya, ya, bahkan kadang-kadang mereka ini masih bercampur antara pengikut Kristus dan Yahudi. Gitu. Jadi menjalankan hidup dan gaya hidupnya masih Yahudi, tetapi juga mengikuti. Makanya tidak heran di Galatia orang-orang seperti ini ditegur keras dengan Paulus, karena mereka seakan-akan menggabungkan antara Injil Yesus Kristus dengan Yahudi, Yudaisme, gitu. Nah, ini seringkali sampai hari ini itu gereja juga masih punya pola yang kayak gini. Polanya masih bergaya perjanjian lama, tetapi Kristen. Gaya perjanjian lama itu ya nanti kita bisa lihat, Bapak Ibu juga bisa mulai memikirkan atau mengevaluasi pola-pola pelayanan atau pola-pola keyakinan kita dengan gereja saat ini. Contoh yang saya kasih gambaran gereja dengan pola perjanjian lama. Pola perjanjian lama itu, kalau mau ketemu sama Tuhan, itu harus melalui imam. Gereja hari ini ada orang-orang yang kalau ada apa-apa minta didoakan sama pendeta. Padahal perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru, itu sudah jelas kita disebut imamat yang rajani. Setiap orang percaya adalah imam. Bisa bertemu langsung dengan Tuhan, bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan bahkan menjadi raja. Memiliki kuasa yang diberikan bagi orang percaya. Tetapi ada banyak gereja atau bahkan orang percaya yang masih menggunakan pola-pola perjanjian lama dalam peribadatannya. Jadi apa-apa selalu tanya pendeta, apa-apa tanya dulu sama Pak Pendeta.
rumah didoakan sama Pak Pendeta. Bukan salah, tetapi inilah gambaran di mana setiap kita punya gaya perjanjian lama di dalam kekristenan kita. Nah, nanti kita akan telusuri lebih jauh lagi dan mulai belajar mengevaluasi. Jangan-jangan saya ini gayanya masih gaya-gaya gereja yang Yahudi, pola Yahudi. Nah, yang kedua, aliran yang kedua yang ada pada gereja mula-mula adalah gereja non-Yahudi. Gereja non-Yahudi itu yang bagaimana? Jadi gini, teologi Paulus ini diwarnai dengan latar belakang seperti ini. Kalau kita baca Injil, Injil itu adalah produk pada masa abad pertama. Jadi Injil yang kita baca hari ini, Injil baik itu keempat Injil yang kita baca hari ini, ya, Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas, itu merupakan produk atau hasil tulisan dari orang-orang abad pertama. Nah, tapi bukan orang-orang kunci pertama, bukan orang-orang kunci, bukan orang-orang awal. Jadi penulis Matius bukanlah Matius, penulis Lukas bukan Lukas juga, penulis bukan Yohanes, penulis Markus bukan Markusnya, tetapi adalah orang-orang yang mereka percaya. Jadi tangan pertama, ini gambarannya. Tangan pertama adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, ya, murid-murid Yesus itu. Nah, murid-murid Yesus ini kemudian terjadi peristiwa Pentakosta, ada banyak orang-orang menjadi percaya. Dan ketika orang-orang menjadi percaya, mereka menjadi murid-murid pertama dari murid-murid Yesus. Setelah murid-murid pertama ini ada, mulai berkembanglah itu kekristenan di abad pertama, ya. Dan di abad pertama itulah orang-orang mulai menuliskan kisah-kisah Injil. Jadi mereka adalah generasi ketiga. Jadi dari rasul, orang yang langsung bersentuhan dengan Yesus, lalu murid yang pertama dan murid yang kedua. Kenapa saya sebut demikian? Karena penulis pertama, bahkan Injil Markus itu ditulis di tahun yang ke-5 sampai kurang lebih tahun 60. Dan itu generasi yang ketiga kalau secara urutan sejarah, bukan generasi kedua atau pertama. Nah, ini yang menjadi latar belakang Injil kita. Nah, orang-orang menulis dengan alasan mereka hendak mengabarkan kesaksian umat Kristen. Ya, kesaksian umat Kristen yang sebagai pendahulunya. Mereka yang ketemu dengan Yesus, mereka yang menjadi murid pertama dengan Yesus, atau mereka yang menjadi muridnya Yesus gitu, rasul-rasul, dan mereka mulai menuliskan kisah-kisah itu. Dan orang-orang Yahudi terkenal cukup rajin di dalam menulis, rajin di dalam berliterasi kalau bahasa kerennya, menuliskan kesaksian-kesaksian. Nah, ditambah pada masa itu budaya Yunani yang cukup berkembang pesat. Nah, budaya Yunani yang berkembang pesat ini salah satu budaya yang keren pada masa itu, baik Yunani maupun orang-orang Romawi pada masa itu, adalah mereka suka mencatat sejarah. Mereka suka sekali mencatatkan ilmu pengetahuan, khususnya orang-orang Yunani. Jadi filsafat pada saat itu tidak hanya omongan, tetapi dalam bentuk-bentuk tulisan. Jadi sejarah pada waktu itu tidak hanya diceritakan begitu saja, tetapi dalam bentuk-bentuk tulisan. Nah, ini mempengaruhi murid-murid pada saat itu juga hendak menuliskan kisah tentang Yesus Kristus. Nah, inilah latar belakang Injil yang kita terima hari ini. Dan itu, hal-hal yang seperti itu menjadi sudut pandang teologi pada saat itu. Karena gini, kenapa kok murid-murid jadi antusias nulis? Beda dengan, jadi saya bedakan dua golongan.
golongannya orang-orang yang dimuridkan sama Paulus itu banyak dipengaruhi, dan bahkan mereka adalah orang-orang non Yahudi yang notabene, yang nyata-nyata latar belakang budayanya beda dengan orang Yahudi. Nah, mereka ini orang-orang yang melek pengetahuan, gitu istilahnya. Melek pengetahuan, mereka itu ngerti banget tentang pengetahuan, mereka ini sadar dengan budaya, sadar dengan pengetahuan, sehingga tadi menulis salah satunya. Kemudian lanjut lagi, golongan orang-orang Yahudi nggak mau kalah, karena pada masa itu mereka juga mengalami tekanan. Ketika mereka mengalami tekanan, mereka berpikir bagaimana caranya menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat Alkitab kita yang hari ini atau Alkitab asli pada masa itu, terjadi percampuran bentuk tulisan. Baik itu bentuk tulisan bahasa sehari-hari bangsa itu, yaitu bahasa Aram, orang-orang Yahudi, dan bahasa Yunani, umumnya menggunakan bahasa Yunani, tapi di dalamnya juga masih pakai bahasa Ibrani asli atau Ibrani ibu mereka, bahasa Aram. Nah, inilah pengaruh budaya yang tertuang di dalam Injil kita. Pengaruh inilah yang saya sebut sebagai sudut pandang teologi yang mempengaruhi tindakan. Nah, murid-murid yang pertama adalah orang-orang yang dibawa sama Paulus mengenal Kristus. Tentunya yang dibawa adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi paling pertama gencar adalah orang-orang non-Yahudi menulis Injil kita. Nah, kenapa kok orang-orang non-Yahudi pada waktu itu menjadi tertarik dengan Yahudi gitu. Jadi pada masa gereja mula-mula, bahkan sebelum Yesus Kristus tampil gitu, orang-orang Yahudi ini cukup dikenal, berkembang dalam budaya dan dalam agama. Kenapa mereka dikenal dalam budaya dan agama? Karena Yudaisme adalah agama monoteis, agama yang mempercayai satu Tuhan, yang memiliki konsep etika moral paling tinggi pada saat itu. Jadi dibandingkan dengan agama lain yang politeis itu banyak Tuhan, banyak dewa, atau menyembah banyak dewa. Yahudi ini beda sendiri. Yahudi ini percaya dengan satu Tuhan, Yahweh pada waktu itu. Nah, dengan konsep Yahweh ini tidak sekedar mempercayai Yahweh sebagai Tuhan, tetapi juga mereka memiliki konsep etika. Makanya ada hukum Taurat, hukum yang mengatur perilaku hidup orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan itu standarnya cukup tinggi. Dan itu membuat orang tertarik, membuat orang-orang non-Yahudi menjadi tertarik. Wah, ini kalau kita memang benar-benar mencintai Tuhan atau kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan, kita harus belajar mentaati. Nah, ini karena orang-orang yang melek pengetahuan, non-Yahudi ini kan melek pengetahuan gitu. Mereka melihat bahwa ini loh standar hidup keagamaan yang baik. Cuma orang-orang non-Yahudi ini nggak suka beberapa sisi dari ritual Yahudi, contohnya sunat, mereka nggak suka. Terus kemudian harus rajin ke bait Allah, mereka nggak suka. Mereka suka melihat orang yang menjalankan agama taat gitu, karena buat mereka ini loh standar moral bagus gitu. Kayak kita ya, kayak kita gini. Kita itu kalau melihat orang yang beragama rajin gitu, kayaknya seneng gitu. Ini orang ini rajin sekali, taat sekali sama agama gitu kan, menjalankan agamanya rajin gitu kan. Kita senang dan kita ekspektasi kepada orang itu pasti hidupnya baik, pasti hidupnya nggak cuma sekedar baik, bermoral, beretika. Makanya kita akan menerapkan itu pada orang-orang di sekeliling kita.
menilai orang lain dari sudut-sudut seperti itu. Ya kamu naik rajin ke gereja, ya harusnya kamu hidupnya baik, nah, moralmu juga baik gitu. Makanya kita paling benci kalau sama orang yang rajin ke gereja tetapi hidupnya berantakan, jahat gitu. Kita bilang, wah munafik kamu, cuma rajin ke gereja tapi hidupmu nggak baik-baik saja. Nah, cara pandang inilah yang disukai sama orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Jadi mereka suka dengan agama Yahudi karena satu, ini berbeda, ini agama monoteistik, agama satu Tuhan. Terus kemudian agama ini menerapkan standar yang cukup tinggi, etika moral yang tinggi sekali, gitu. Ada aturan agama yang cukup runtut dan cukup lengkap, tidak saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia, kepada sesama. Itu hukum Taurat yang 613 misfot itu buat mereka itu mengagumkan gitu, mengagumkan sekali. Ini konsep bertuhan yang luar biasa ini orang-orang Yahudi. Itu yang menarik orang-orang non Yahudi. Dan Yudaisme juga punya bentuk-bentuk pemujaan yang wah sangat-sangat rapi dan sistematis. Jam berapa masuk ke bait suci, ritualnya seperti apa, itu jadi tidak sekedar tontonan orang-orang non-Yahudi, tetapi juga menarik minat mereka untuk pengen tahu Tuhanmu tuh kayak apa sih gitu. Pada saat itu ya. Nah, rasa ingin tahu orang-orang non-Yahudi ini mengakibatkan mereka menjadi simpatisan agama Yahudi. Jadi mereka bukan beragama Yahudi, tidak. Mereka simpatik simpatisan agama Yahudi. Disitulah kita mengenal yang namanya paraselit. Ya, paraselit adalah kalau dalam bahasa lain disebut sebagai orang-orang pendatang. Jadi orang Yahudi menyebut mereka adalah ini pendatang. Gitu. Jadi bukan dari kami, tetapi mereka datang kepada kami. Itu arti nama dari paraselit. Terus kemudian kalau di Alkitab kita sering ketemu dengan kata-kata gini, orang yang takut Tuhan. Bapak Ibu mungkin membaca Cornelius, ya, Cornelius yang Petrus datangi itu, dia bukan Yahudi, ya, tetapi dia disebutkan orang yang takut Tuhan. Dan banyak sekali orang-orang di dalam Alkitab yang non Yahudi disebut sebagai orang yang takut Tuhan. Nah, orang-orang paraselit ini, orang-orang simpatisan ini tidak selalu mau ganti agamanya. Jadi mereka hanya simpatik saja, simpatik terhadap Yahudi. Mereka jelas menolak sunat. Waktu itu sunat itu tidak menjadi sebuah simbol keagamaan. Buat mereka sunat itu ceritanya lain lah, istilahnya mereka takut aja gitu. Kalau aku disunat berarti aku sudah harus beragama. Aku nggak mau gitu. Ini gambaran orang non Yahudi. Jadi mereka menolak sunat. Makanya tadi saya sebutkan mereka itu simpatik aja terhadap Yahudi, ngikuti mungkin ritualnya. Ya, jadi kalau sekarang ini saya juga rada ketawa-ketawa juga. Soalnya ada orang-orang yang ketika saya tanya gitu kan, kamu ini agamanya apa? Oh, saya simpatisan. Lah, simpatisan apa? Oh, saya simpatisan gereja. Oh, jadi dia tidak mau agama Kristen, tapi dia hanya simpatik saja ke gereja. Simpatisan. Kita kalau hari ini sering dengar kata simpatisan. Nah, ini gambarannya zaman dulu juga ada. Non-Yahudi yang tertarik dengan Yahudi. Ya. Orang-orang simpatisan ini itu juga menerima ajaran. Jadi mereka juga duduk. Nah, di bait suci itu ada format di mana orang-orang paraselit ini tidak boleh masuk ke dalam ruang-ruang ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus nggak boleh. Makanya ada yang namanya ruang pelataran. Nah, pelataran inilah tempat kumpulnya orang-orang yang paraselit ini.
orang-orang yang non-Yahudi, mereka boleh berkumpul dan mengikuti ritual atau ibadah orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi, apalagi imam, dia boleh masuk. Tapi orang Parasilit ada di pelataran atau bahkan ada di halaman, di mana Yesus sering ketemu dengan orang-orang yang non-Yahudi di luar itu, dan juga orang-orang yang kasta terendah di dalam startanya atau levelnya orang Yahudi. Jadi memang orang Yahudi mengenal kasta. Jadi orang kasta terendah itu sama halnya dengan non Yahudi. Alkitab bahkan mereka adalah tanda petik ya, saya sebutnya anjing. Jadi disebut anjing karena mereka non Yahudi. Ini begitu kuatnya orang Yahudi atas kesukuannya. Ya. Jadi Parasilit ini ada paling jauh cuma di pelataran, paling jauh. Nah, orang yang sudah terlibat di pelataran biasanya orangnya sudah menganut agama Yahudi, gitu. Biasanya. Tetapi sering kali mereka hanya sebagai simpatisan. Mereka nerima ajarannya, mereka ngikuti gaya hidup orang Yahudi, gitu kan? Ya pakai seperti Yahudi lah, pakai selendangnya, ikut berdoanya. Cuma mereka ini tidak mau ikut korban hewan. Mereka nggak mau ikut. Nah, ini pada masa-masa yang seperti itu, imam-imam besar ini atau mahkamah agama pada saat itu pintar banget. Selain imam besar ini pengen kan orang Yahudi kan waktu itu tersebar, orang Israel itu tersebar kemana-mana. Kalau mereka mau korban kan kesulitan datang ke bait suci. Nah, diputuskanlah meja-meja penukaran uang. Ingat waktu meja yang dibalikkan Yesus itu? Nah, itu latar belakangnya adalah para mahkamah agama waktu itu memutuskan jauh-jauh bawa sapi ke sana atau bawa kambing atau bawa binatang ya kalau masih hidup sampai ke Yerusalem. Kalau enggak kan eman gitu kan, sayang sekali. Mending kamu bawa dirimu, bawa duitmu, tukarkan dengan uang bait suci. Nah, pada masa itu orang-orang non Yahudi suka dengan hal ini. Oh iya, saya kan nggak mau korban-korban kayak gitu. Saya ikut nuker aja uang untuk korban persembahan saya. Jadi orang imam-imam pada itu mahkamah agama saat itu memang saya pikir cerdas sekali gitu untuk menampung dana-dana dari umat gitu. Nggak cuma umat Yahudi, tapi umat-umat dari kaum anjing ini dia terima. Yang penting duitnya, bukan orangnya. Duitnya bisa diterima. Ngeri ya. Cerdas. Kalau soal duit cerdas orang Yahudi ini, ya. Nah, orang-orang kembali kepada orang-orang simpatisan. Orang-orang simpatisan ini saya sebut sebagai umat mingguan. Kenapa umat mingguan? Karena mereka hanya datang waktu hari-hari Sabat atau hari-hari perayaan. Mereka hanya datang. Kadang-kadang mereka juga absen-absen gitu, suka-suka istilahnya. Jadi, ya kan saya bukan orang Yahudi. Saya kan juga tidak beragama Yahudi. Cuma saya suka ritualnya, ya sesekali lah datang. Makanya saya sebut sebagai umat mingguan. Ya kadang datang, kadang tidak, suka-suka mereka. Nah, ini gambaran kita kan kekristenan hari-hari ini. Suka-suka lah gitu kan. Nah, terus kemudian orang-orang simpatisan ini itu secara jujur mereka sebenarnya memisahkan diri dari orang-orang Yahudi. Ya, selain Yahudi nggak mau gabung dengan non-Yahudi, orang non-Yahudinya juga nggak mau kumpul sama Yahudi. Jadi pada masa itu ketegangan sosial, ketegangan masyarakat dan kelompok rasialis ini cukup kuat di sana di Yerusalem pada saat itu. Jadi mereka mengelompok sendiri-sendiri. Gitu. Nah, setelah mereka mengelompok sendiri-sendiri, gereja mula-mula, Roh Kudus turun, gereja mula-mula, itu yang kumpul mayoritas orang Yahudi.
orang non-Yahudi masih belum bisa kumpul. Gitu. Masih belum bisa kumpul, walaupun mereka akhirnya karena ngikuti ritmenya, kan, ritmenya, woi, ini beberapa orang Yahudi kok jadi menyembah Yesus ya, gitu. Pengen tahu juga menyembah Yesus tuh kayak gimana, gitu. Mereka ngikutin, tetapi pada masa pada masa gereja mula-mula, pintu sedikit terbuka. Pintu sedikit terbuka ketika jemaat pada gereja mula-mula mulai berkembang. Ketika mulai berkembang, maka orang-orang paraselit ini benar-benar tidak sekedar karena mereka jujur tidak mau jadi Yahudi, mereka lihat mengikut Yesus atau sebagai Kristen itu adalah jalan keluar. Oke lah, aku nggak mau Yahudi lagi, aku jadi Kristen. Nah, mereka gabung dengan rasul-rasul pada saat itu, gabung dengan umat Tuhan pada saat itu, sampai mereka dikatakan cukup aktif. Orang-orang yang takut sama Tuhan ini cukup aktif. Makanya kalau kita baca di Kisah Rasul 6, ketika rasul-rasul merasa kewalahan dan kemudian ada usulan, ayo dong pilih diaken-diaken. Lalu dipilihlah diaken-diaken yang notabene para diaken ini justru orang-orang yang non-Yahudi. Stefanus, Alexander, dan semua itu bukan orang-orang Yahudi yang dipilih. Kenapa? Karena orang non-Yahudi selain berpengetahuan, selain berbudaya, mereka juga cakap dalam memimpin, cakap dalam dalam banyak hal yang terkait dengan pelayanan. Maka mereka dipilih orang-orang non-Yahudi ini. Apakah menimbulkan keirian dengan orang-orang Yahudi? Tidak. Jadi rasul-rasul pada masa itu masih dalam posisi aman, jabatan masih dipegang orang-orang Yahudi. Tetapi jabatan level kedua sudah dipegang orang-orang non-Yahudi. Nah, inilah awal dari kalau saya boleh bilang ya, awal dari perpecahan dari gereja mula-mula. Jadi kekuatan gereja Yahudi dan non-Yahudi mulai bersih tegang. Karena yang berkembang pada saat itu justru bukan gereja Yahudi atau orang Kristen Yahudi. Berkembang saat itu gereja dengan latar belakang non-Yahudi. Jadi mereka benar-benar kuat dan berkembang. Dan kekuatan dan perkembangan mereka ini dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan segala macam hal yang menguatkan posisi mereka. Sampai saya pikir gini, oh ini ya yang menjadi awal bagaimana gereja itu sampai kepada kita atau Kristus sampai kepada kita hari ini. Kalau zaman dulu terus-terusan dipegang sama orang Kristen Yahudi, mungkin hari ini kita nggak jadi Kristen. Karena orang Yahudi itu cukup sukuisme, kuat sekali. Dan mereka mau menyebar, saya kasih contoh aja. Petrus itu sudah disuruh Tuhan untuk ketemu Cornelius, yang notabene non-Yahudi. Petrus menolak, tetapi Petrus kan dapat penglihatan. Di atas loteng itu, di atas loteng dia lihat, wah ini makanan haram semua. Tuhan bilang, buatmu haram, buatku enggak. Maka kamu pergi gitu ke Yope, temui Cornelius. Nah, Petrus yang notabene sudah diutus kepada orang non-Yahudi, dalam perjalanannya enggak mau lagi gabung sama orang non-Yahudi. Dan di situ dia masih kumpul dengan orang-orang Yahudi. Ini bukti sukuisme yang kuat di dalam kekristenan mula-mula, khususnya Kristen Yahudi. Ya. Nah, Paulus waktu dia awalnya sebagai penganiaya, terus kemudian dia bertobat dengan segala macam atribut dan background teologianya dia ketemu Tuhan sendiri. Dan ketika ketemu Tuhan, dia mencoba masuk sebagai orang Yahudi kan Paulus ini
suku Benyamin. Dia bilang, aku coba masuk menjadi bagian dari orang Yahudi. Ditolak. Ditolak dan untungnya ditampung sama Barnabas. Jadi perjalanan Paulus awal-awal itu penuh dengan penolakan, bukan penerimaan. Ya gara-garanya sukuisme, gara-garanya curiga. Ini Paulus jangan-jangan hanya pura-pura karena dia mau membumi hanguskan kekristenan gitu kan. Wow, itu penolakannya Bapak Ibu bisa bayangin, kumpul bareng-bareng, nggak diajak makan, nggak diajak ngomong, waduh rasanya gimana gitu. Nah mungkin Paulus ngerasain itu juga gitu. Tapi Paulus memang dasarnya luar biasa, dia mencintai Tuhan dan mencintai umatnya gitu. Paulus waktu itu nggak paham tentang panggilannya, tetapi ketika saya baca, oh latar belakangnya Paulus itu ngeri juga ya. Dia ditolak sama bangsanya sendiri, dia ditolak sama orang-orang yang dia pikir bisa mengajari dia tentang Yesus Kristus gitu. Dia ditolak. Nah, ketika dia ditolak, dia mulai keluar dan memberitakan Injil. Apa yang keluar dari diri Paulus itu adalah bagian dari pengalamannya dia. Bagian dari pengalaman dia yang sejajar dengan orang-orang non-Yahudi pada saat itu adalah yang tadi saya ceritakan. Mereka kan kelompok-kelompok. Orang Yahudi ngelompok sendiri, non-Yahudi ngelompok sendiri. Nah, Paulus ketika keluar dari zonanya orang Yahudi dan masuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi bilang gini, lah ini yang cocok buat kita. Nggak perlu disunat, tapi dibaptis. Nggak perlu ritual-ritual lagi. Terus etika masih bagus, karena Paulus ini pengajar yang baik, latar belakang teologianya juga bagus. Terus kemudian apa yang Paulus ajarkan ini benar-benar memerdekakan orang non-Yahudi untuk melihat Tuhan lebih jelas daripada ritual. Gitu. Pada saat itu kan goncang ini pada zaman gereja mula-mula itu mengalami kegoncangan. Goncangnya apa? Orang-orang Kristen ini awalnya rajin ikut ritual. Contohnya Yohanes dan Petrus kan sempat balik lagi ke bait Allah kan, ke bait Allah untuk ibadah. Ternyata waktu bait Allah untuk ibadah, dia keluar nggak lama dia ditangkap sama mahkamah agama. Akhirnya mereka nggak lagi ibadah gitu. Mereka lagi keluar dari zona orang-orang Yahudi. Jadi bahkan mereka disebut pada saat itu sekte Yahudi. Gitu. Sekte itu artinya aliran sesatnya Yahudi. Gitu. Kekristenan pada awal-awalnya disebut sekte Yahudi. Nah, ketika Petrus keluar, tapi dia masih membawa, Petrus dan murid-murid Yesus yang awal itu masih membawa atribut-atribut Yahudi mereka. Jadi ya ritualnya masih kuat sekali gitu. Sementara Paulus keluar dari kelompok ini, dia melepaskan segala macam ritual yang mengikat gitu. Bilang kalau kamu terikat dengan Taurat, kamu tidak lagi di dalam kasih karunia gitu. Keras sekali pernyataan si Paulus pada waktu itu. Kalau kamu masih menganggap kamu dibenarkan oleh Taurat, kamu tidak di dalam kasih karunia Tuhan. Gitu. Atau sekalipun malaikat mengajarkan kepadamu Injil yang lain, celakalah kamu. Gitu. Itu cukup apa ya? Cukup keras sekali. Selain backgroundnya adalah pertentangan ras tadi, pertentangan kesukuan tadi. Tetapi berita yang Paulus sampaikan itu ditangkap sejuk sama orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang dari Asia Kecil dan dari tempat-tempat di mana Paulus waktu itu berkunjung. Sehingga gereja pada saat itu cukup berkembang pesat, gereja non-Yahudi ya, cukup berkembang pesat dibandingkan gereja-gereja Yahudi, gereja-gereja yang isinya orang-orang Yahudi. Nah, ini latar belakang teologi Paulus itu kayak gitu gambarannya. Tapi perkembangan dari gereja non
Yahudi ini itu selain penyebaran Injilnya masif, jadi buahnya mana-mana gitu, tetapi juga sekaligus membuat jurang pemisah yang cukup tambah lebar gitu antara gereja Yahudi dan gereja non Yahudi. Dan jurang pemisah ini, jurang pembeda ini muncul seteruan yang apa ya? Ya kalau makin besar itu kadang-kadang tambah arogan gitu. Non Yahudi ini makin kamilah yang paling benar gitu pada waktu itu. Nah, itu muncul di abad-abad awal gitu, abad 1, 2, 3, bahkan di ini saya baca di sebuah referensi itu pada abad keempat Epifanus itu salah satu kardinal dari Salamis atau Pulau Siprus pada waktu itu menentang orang Kristen Yahudi dan menyebut mereka sebagai sekte. Dan memang pada saat itu orang-orang Yahudi itu satu sekte, namanya Ebonit. Ya, Ebonit itu kata lain dari orang miskin. Jadi selain Ebonit muncul juga kaum Nasaren. Kaum Nasaren ini itu beda dengan kekristenan. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dengar di Indonesia ini kita sering disebut sebagai kaum Nasrani, itu salah. Salahnya apa? Kaum Nasrani itu dari akar kata Nasar atau Nasaret, ya. Jadi pengikut orang dari Nasaret, pengikut Yesus orang Nasaret. Kayaknya tampaknya sih dari luaran benar gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sempat mempelajari Nasaren, ajaran bukan Nasaren, ajaran Nasrani atau Nasaret ini, jadi ini beda banget sama kita. Gitu. Ebonit juga beda. Cuma Ebonit ini itu satu aliran yang akhirnya keluar dari tanah Israel sampai ke Ethiopia. Jadi kalau Bapak Ibu baca-baca salah satu yang terkenal itu soal penemuan bait tabut bait suci di Ethiopia, itu yang bawa itu orang-orang Ebonit yang dipercaya mereka itu adalah bagian dari sida-sida Ethiopia pada zaman itu, tapi balik ke Ethiopia terus mulai menyebarkan agama Kristen di Ethiopia, tapi ditolak di situ, lalu mereka mengumpul menjadi kaum Ebonit. Lihat aja di di YouTube dan di mana-mana di sosial media itu ada kaum Ebonit di Ethiopia. Kaum Ebonit ini orang yang mereka mengaku sebagai orang Yahudi asli, itu asli. Jadi Kristen tapi Yahudi, itu. Tapi sama si Epifanus pada abad keempat sebagai kardinal, sebagai pemimpin, namanya aja Epifanus, pasti bukan orang Yahudi. Ini orang non Yahudi. Saking besarnya, saking banyaknya, saking terstrukturnya pada saat itu, jadi sedikit arogan gitu waktu itu. Pemimpin sih, ya dia bilang gini, wah ini sekte ini sesat gitu, Ebonit sesat. Terus kaum Nasarin ini juga sesat. Gitu. Nah, ini tadi sebut perseteruannya itu sampai bahkan sebegitu tajamnya, walaupun sama-sama Kristen gitu ya. Ya, ini efek dari teologi yang dibawa Paulus, karena Paulus bawa sebuah teologi yang dominan dengan orang-orang non Yahudi. Nah, dan itu berkembang terus perseteruannya sampai hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat balik lagi seperti yang saya tadi di awal katakan, Injil kita itu memang dituliskan dengan dua perspektif yang berbeda. Saya kasih gambaran gini. Penulisan Injil itu memang punya dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dengan perspektif atau cara pandang gereja Yahudi, Kristen Yahudi. Yang kedua adalah perspektif atau cara
cara pandang gereja non-Yahudi. Nah, dari 4 Injil itu, Bapak Ibu bisa melihat kalau Matius itu dituliskan dengan cara perspektif gereja Yahudi. Sementara Lukas itu dituliskan dengan perspektif gereja non-Yahudi. Jadi memang teologi mempengaruhi tidak saja cara pandang, tapi juga sampai ke perilaku dan gaya hidupnya. Kalau sampai terjadi pertentangan, itu benar karena ada sudut pandang teologianya. Ini yang saya maksudkan, kenapa saya sebut Paulus itu pola pelayanannya dipengaruhi sama teologianya. Untuk melihat perspektifnya. Nah, saya masuk ke 3 hal tentang Paulus, pola pelayanan Paulus. Ini singkat saja. Tadi awal saya sebutkan misi dan penginjilan. Misi dan penginjilan ini apakah sama sih ataukah beda? Saya dulu berpikir misi dan penginjilan ya sama saja. Tetapi setelah saya belajar dan melihat dari banyak sisi, ternyata ada perbedaan yang ya sedikit beda lah, tapi dalam prakteknya mungkin mirip-mirip gitu. Tetapi kita akan belajar supaya terapan kita dalam misi dan penginjilan nanti dikuatkan dengan bagaimana Paulus memandang misi, bagaimana Paulus memandang penginjilan, gitu ya. Misi itu dari asal kata bahasa Latin mito, M-I-T-T-O, bahasa Latinnya mito. Nah, kata bendanya missio. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu apostel. Nah, kalau apostel mungkin sudah tahu ya, artinya mengutus. Nah, hal ini mengacu kepada Allah yang mengutus orang untuk menyampaikan 2 hal. 1, karya penghakiman. Nah, kita akan lihat di Perjanjian Lama ini banyak sekali. Jadi orang diutus untuk menghakimi, tetapi juga sekaligus karya penebusan di bumi. Ya. Jadi utusan-utusan Tuhan itu selalu membawa 2, ya. Penghakimannya dan penebusannya. Nah, ini kita paling bisa melihat dengan jelas Perjanjian Lama, ya. Nah, meskipun Allah kadang-kadang campur tangan secara langsung, jadi Allah intervensi gitu langsung, tetapi metode kerja Tuhan, metode kerja Allah pada masa Perjanjian Lama dan bahkan sampai sekarang hari ini, itu biasanya dia menggunakan orang-orang yang telah dia pilih untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi maksud dari misi adalah gini, misi itu kata dasarnya diutus. Nah, orang-orang ini diutus untuk memberitakan atau menyampaikan kehendak Allah. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Itu misi. Ya. Maksud dari Allah disampaikan sama orang yang diutus oleh Allah kepada siapa saja dengan cara apa saja. Itu misi. Ya. Untuk lebih spesifiknya atau lebih detailnya, misi itu sifatnya dulu yang saya pelajari gini, misi itu sifatnya cross culture atau lintas budaya. Jadi kalau saya orang Jawa, saya akan melakukan misi di tempat di mana tidak orang Jawa. Itu saya sedang misi. Itu saya diutus untuk melakukan cross culture, beda budaya. Nah, itu paling praktis memahami misi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan penginjilan? Penginjilan dari bahasa asli gini, evangelizo atau evangelizo. Ya, kita sering dengar kata evangelis kan. Nah, itu mewartakan kabar baik. Ya. Dalam Alkitab kita sering diterjemahkan menjadi Injil. Jadi evangelizo atau keruso. Keruso itu mewartakan. Yang ketiga itu peito. Nah, peito ini punya bentuk yang beda.
Jadi peito ini dalam bahasa kita itu artinya membujuk orang lain. Nah, dalam penginjilan itu formatnya atau yang dilakukan adalah pemberitaan kabar baik secara lisan. Terus kemudian sifatnya itu persuasif. Persuasif itu meyakinkan orang lain. Itu lisan dan persuasif. Misi tadi melakukan lintas budaya dengan cara apa saja, terus kemudian tidak ada kekuatan khusus, pokoknya dia harus hadir sebagai utusan, sebagai representasi gitu, perwakilan dari Tuhan di tempat dia berbeda budayanya gitu. Nah, lalu gimana dengan kegiatan sosial? Kegiatan sosial itu bukan penginjilan. Kegiatan sosial mungkin masuk dalam ruang lingkupnya misi, ya. Karena penginjilan ini dari yang saya boleh pelajari itu punya sifat penyampaiannya langsung. Jadi langsung ngomong Yesus adalah Tuhan, dan itu lebih persuasif, lebih coba berargumen dan meyakinkan. Ya. Apakah itu nanti termasuk berapologetik? Ya bisa jadi. Gitu. Tetapi itulah penginjilan. Jadi lebih face to face, frontal, langsung. Sementara kalau misi lebih soft gitu, lebih halus, lebih menyesuaikan gitu, menyesuaikan konteks. Nah, misi Paulus, saya dari sekian ayat, dari sekian surat yang saya baca dari surat-surat Paulus, misi Paulus, saya ketemu sesuatu yang menarik. Ayatnya di Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Wah, ini beda banget sama kita kalau bicara misi ya. Kenapa? Makanya tadi saya sebutkan bahwa misi itu lintas budaya, lintas area, bahkan di zona yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Itu misi. Dan Paulus lebih mempertegas maksud misinya adalah dengan kata gini, aku melakukan pemberitaan Injilku itu di tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal sama sekali. Supaya aku tidak membangun di atas dasar orang lain. Jadi kalau bahasa kerennya, misi itu unreached people, gitu. Menjangkau orang, tetapi orang-orang yang memang belum sama sekali mengenal Kristus. Itu misi. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Loh, kalau sekarang masih bisakah kita melakukan misi? Masih bisa. Karena bahkan orang-orang, kalau kita lintas budaya saja, itu masih banyak orang yang belum mengenal Kristus. Dan masih banyak tempat-tempat di mana nama Tuhan belum dikenal di sana. Masih bisa, masih banyak. Nah, yang dari misi, kalau saya baca, Paulus itu dalam surat-suratnya, dia selalu mengidentifikasi diri. Jadi dia mengenalkan diri sebagai gini, saya ini pembawa pesan kabar baik dari Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Ya, dia yang disalibkan. Wah, ini keren sekali. Maksudnya gini, Paulus itu ketika melakukan misinya di tempat di mana dia berada, ya pada masa-masa itu, atau mungkin kita saat ini, dengan jelas membawa pesan misinya. Saya membawa kabar kepadamu. Kabarnya adalah tentang Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus?
Yesus yang mati tersalibkan untukmu. Nah, ini pesan yang mungkin selama ini hilang loh dalam gereja. Pesan misi yang hilang dalam gereja, ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, awal-awal penulisan surat Paulus itu selalu dia menyampaikan identifikasi ini. Aku adalah hamba yang yang membawa kabar baik kepadamu. Gitu. Aku adalah pembawa pesan itu. Aku adalah orang yang sudah ikut tersalibkan dengan Kristus. Nah, itu bahasa-bahasa yang Paulus mengidentifikasi dirinya. Lalu misi yang Paulus lakukan itu selalu kontekstual. Nah, ini baru kita kenal bahasa kontekstual itu dari kata misi. Kontekstual itu relevan dengan situasi di mana dia ada. Jadi, Paulus ini paling banyak kita bisa belajar soal misi kontekstual. Paulus tidak pernah menyahudikan orang-orang non-Yahudi. Paulus tidak pernah bukan memaksa. Paulus tidak pernah menjadikan orang-orang percaya itu seperti orang Yahudi. Dia selalu menerima budaya-budaya yang lokal di situ seperti apa. Mereka tidak dijadikan Yahudi, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu bicara soal misi, misi itu tidak pernah mengkristenkan, tidak. Misi itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang tersalibkan. Dengan konteks budaya mereka, itu misi. Dengan situasi lingkungan yang seperti yang mereka hidupi selama ini. Tidak bahasa saya ya, tidak menggerejakan mereka. Itu misi. Kalaupun nantinya terkumpul orang-orang percaya di sana, gerejanya mungkin berbeda. Gerejanya mungkin nggak sama dengan gereja asal kita. Itu misi. Cuma hari ini kan susah kita menemukan model misi seperti ini. Ya, saya dulu terlibat di misi kontekstual. Ya endingnya masih sama, diukur sama badan-badan misi itu ya gerejanya bentuknya ya harus ada gedung, kursinya seperti gereja pada umumnya, orangnya harus pakai pakaian yang modern sekarang. Bahkan saya pernah melayani misi, kemudian saya coba pakai pakaian yang paling sesuai gitu dengan mereka, itu masih dipakein jas gitu. Jadi ya gitulah ya yang terjadi. Tapi seminarnya seminar misi. Seminar misi tapi gayanya bukan gaya misi. Nah, ketika saya belajar soal Paulus ini, itu menarik sekali. Bagaimana dia bisa, tanda petik ya, memenangkan dunia pada masa itu. Penyebaran Paulus dengan misinya, misi 1, misi 2, misi 3, sampai seluruh Asia kecil, sampai seluruh sebagian besar Eropa itu dimenangkan. Gaya Paulus, gaya atau pola pelayanan Paulus di dalam misi, itu jauh berbeda dengan misi yang hari ini kita kenal. Paulus tidak pernah meyahudikan atau Paulus tidak pernah menggerejakan mereka. Itu bahasa saya. Tidak pernah menggerejakan orang-orang yang dia menangkan. Paulus benar-benar tahu apa artinya kontekstual. Situasional yang dia hadapi, yang dia muridkan, itu sama seperti mereka ketika mereka dimenangkan. Tapi cara dan pola hidupnya ketika percaya Yesus benar-benar diubahkan. Nah, ini misi yang mestinya menjadi evaluasi buat kita kalau kita bicara soal misi. Next, kita bicara soal penginjilannya Paulus. Nah, tadi di awal saya sudah sedikit menjelaskan perbedaan misi dan penginjilan. Nah, kalau penginjilan saya baca di Roma 1 ayat 14. Paulus ngomong gini, aku, Paulus, orang yang berhutang.
baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang berhikmat maupun orang yang tidak berhikmat. Jadi Paulus ini selain mendefinisikan dirinya, mengidentifikasi dirinya sebagai orang misioner, tapi dia juga berkata bahwa aku kalau ketemu sama orang Yunani, aku seperti Yunani. Aku ketemu orang Yahudi, aku seperti Yahudi. Aku berkomunikasi sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasinya. Kalau aku ketemu dengan orang berhikmat, aku juga belajar bagaimana bicara soal hikmat. Kan kita lihat bagaimana si Paulus ini berkonfrontasi dengan filsuf-filsuf di Tiranus, gitu kan? Mereka berargumen, Paulus juga berargumen di situ. Nah ini penginjilan, ini bukan misi. Penginjilan itu lisan dan berargumen dan langsung berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu penginjilan, ya. Jadi misi dan penginjilan mungkin jadi satu ruang lingkup yang besar gitu kan. Tetapi kalau kita lihat secara detail, penginjilan ini lebih kelihatan head to head, terus kemudian langsung ketemu dengan orang, lisan, terus argumentatif, terus kemudian persuasi, jadi mencoba meyakinkan, itu yang dilakukan dalam penginjilan. Dan Paulus mengajarkan kita sedemikian. Nah, kita lihat beberapa contoh yang Paulus katakan, yang Paulus lakukan sebagai bentuk penginjilannya di Kisah Rasul. Saya baca dulu di Kisah Rasul 17 ayat 4. Kisah Rasul 17 ayat 4, lalu sebagian dari mereka diyakinkan dan bergabung dengan Paulus dan Silas, bersama dengan sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah dan tidak sedikit wanita-wanita terhormat. Nah, kata diyakinkan inilah yang saya tadi sebut sebagai perisio, ya. Terus Kisah Rasul 18 ayat yang keempat. Nih. Dan Paulus bertukar pikiran di sinagog, ya, setiap hari Sabat, dan berusaha untuk meyakinkan orang Yahudi dan Yunani. Nah, ini bertukar pikiran, berusaha untuk meyakinkan. Ini penginjilan karena lisan langsung, ya. Lanjut, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-8. Maka Paulus masuk ke sinagog dan berbicara dengan berani selama 3 bulan. Wah, ini gak main-main, 3 bulan ngomong. Selama 3 bulan sambil bertukar pikiran dan meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kita balik lihat definisinya tadi tentang penginjilan. Bahwa penginjilan itu mewartakan kabar baik. Ya, penginjilan itu memberitakan Injil, ya kan? Keruso. Tapi juga peito, membujuk atau meyakinkan. Bersifat persuasif. Persuasif itu mendesak untuk meyakinkan orang. Jadi itulah penginjilan. Ya. Jadi saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya sebagai penguat. Terakhir, kita akan lihat pola pelayanan Paulus di dalam pastoralnya. Nah, pastoralnya ini Paulus menarik sekali karena Paulus punya gaya yang berbeda dengan pastoral-pastoral yang lain. Petrus itu selalu dikelilingi dengan kelompok orang-orang percaya. Ya. Petrus itu dikelilingi dengan banyak orang-orang Yahudi, orang-orang percaya ngumpul terus gitu. Walaupun dia diaspora, dia punya serombongan orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus. Yohanes juga sama. Bahkan Yohanes di Pulau Patmos itu diasingkan, itu nggak sendirian. Itu bersama dengan bujangnya. Yang nulis itu bukan Yohanes sendiri, tapi bujangnya. Jadi Yohanes itu ada kelompoknya gitu. Jadi pada masa itu rasul-rasul Yahudi ini
rasul-rasul Yesus ini itu punya, bahasa saya, punya geng gitu, kelompok-kelompok. Nah, pola pelayanan Paulus secara pastoral ini menarik. Menariknya karena gini. Paulus itu punya prinsip yang saya baca di Kolose 1 ayat 28 dan 29 seperti ini. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang, ya, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus sendiri menulis suratnya mengulang-ulang kata tiap-tiap. Ini yang menjadi menarik. Karena apa? Paulus begitu peduli. Ini format pastoral. Pedulinya individual. Pedulinya benar-benar tiap-tiap orang dia pedulikan. Tiap-tiap orang dia nasihatin. Tiap-tiap orang dia ajari. Tiap-tiap orang dia pimpin. Dan ini yang Paulus saksikan, dia bilang ini. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus secara pastoral dia bilang gini, aku akan berupaya sebegitu rupa. Aku akan menggunakan segala tenagaku, segala cara yang aku punya supaya apa? Tiap-tiap orang aku bisa nasihati. Tiap-tiap orang aku bisa ajari. Tiap-tiap orang aku bisa pimpin sampai pada kesempurnaan di dalam Kristus. Ini pastoralnya Paulus. Dia begitu peduli pada tiap-tiap orang. Nah, tapi kepedulian Paulus ini yang berbeda, yang tadi saya sebutkan. Kalau Petrus dan Yohanes dan mungkin Yakobus dan yang lain itu kan punya kelompok-kelompok. Paulus tidak. Paulus itu suka sekali mendelegasikan pelayanan pastoralnya pada orang-orang yang dia dapat percaya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, ini ayat yang terkenal. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi prinsip pertama pastoralnya Paulus, sekalipun dia punya hasrat, punya keinginan untuk tiap-tiap orang itu mengenal Kristus dengan sempurna, dia tidak bekerja sendirian. Dia mendelegasikan kepada orang-orang yang dia percayai. Dia melepaskan pastoralnya kepada orang-orang yang dia percayai. Dia serahkan bahkan kepada Timotius yang masih sangat muda. Dia lepaskan kepada Titus yang juga usianya masih muda. Dia lepaskan pastoralnya pada orang-orang itu. Ya. Dan yang kedua yang menarik dari pola pelayanan Paulus secara pastoral adalah dia melayani melalui surat. Surat-surat yang hari ini kita baca, surat-surat yang hari ini menjadi bagian dari Alkitab kita, itu adalah surat-surat pastoralnya Paulus. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia membimbing orang, bagaimana dia menasehati orang, bagaimana dia melakukan perjalanan misinya, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia menggembalakan orang-orang yang jauh. Dia menggunakan surat pada saat itu. Saya belum tahu gimana caranya surat ini bisa kita adopsi atau kita implementasi atau kita juga sama-sama lakukan dalam gereja modern hari ini. Saya belum tahu caranya gimana. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena lewat surat-surat Paulus lah kita bisa banyak belajar tentang Tuhan. Kita bisa banyak memahami banyak hal yang terjadi pada gereja mula-mula dan bahkan kita bisa mengenal Kristus jauh lebih baik. Ini yang saya boleh bagikan tentang pola pelayanan Paulus, baik itu secara latar belakangnya. Kenapa saya sebutkan latar belakang? Karena
cukup sulit sekali memahami tentang Paulus ini karena dinamikanya banyak. Ini kalau boleh saya rada pamer sedikit, ini buku tentang Paulus segini banyaknya. Ini semua tentang Paulus, ya. Dan saya coba buka-buka sana sini gitu. Dan banyak sekali penulisnya hanya membicarakan soal misi. Ya. Soal misi itu memang dominan sekali sama si Paulus. Pastoral saya tidak ketemu banyak, teologia juga banyak dituliskan, tetapi selalu teologia misi. Nah, itu yang saya bisa bagikan tentang Paulus dan pola pelayanannya. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu dan terima kasih buat kesempatannya berbagi malam hari ini. Shalom. Saya kembalikan Bu Ayu. Terima kasih Pak Elia yang sudah berbagi malam hari ini untuk sharing firman Tuhan tentang pola pelayanan Paulus. Sekarang kita akan masuk diskusi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mau sharing, saya silahkan Bapak Ibu.